Tidak sakit. Apa aku di surga atau hanya bermimpi? Nona, aku jin yang terperangkap selama 500 tahun. Hari ini kau membangunkanku. Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Aku akan memberimu sebatang dupa. Kamu bisa memilih siapapun untuk menjadi saudara angkatmu. Baiklah. Aku ingin menjadi saudara angkat dengan langit. Aku ingin menjadi saudara perempuan langit. Kamu gila dan tidak takut. Kamu berani bersaudara dengan langit. Kamu yang pertama. Siapa kamu? Aku adalah Genie di penjara selama 500 tahun. Jadi langit adalah saudara angkatku? Bersujud 3 kali dan biarkan dupa terbakar. Ini nyata, gadis kecil kamu. Mulai sekarang, kamu akan dihormati setara dengan langit. Siapapun yang mengganggumu akan menderita 3 kali lipat rasa sakit. Nina, bangun. Bangun, jangan membuat ibu takut. Bangun. Bangun, anakku akhirnya bangun. Kau menyelamatkanku. Nina, aku adalah ibumu yang asli. 18 tahun lalu, kau tertukar saat lahir. Hari ini, akhirnya aku menemukanmu. Cepat pulang bersamaku. Kau akan mewarisi puluhan triliun properti. Berhenti di situ, Nina. Nina, dasar tidak tahu terima kasih. Saat aku menjemputmu, kamu hampir mati. Kamu pergi dengan ibumu, kamu harus bayar aku sejumlah besar uang. Jangan pergi, aku menghabiskan $108.000. Aku bahkan tidak menyentuhmu. Berhenti di situ. Semua yang menindasmu akan merasakan sakit yang sama. Mereka akan menderita 3 kali lipat pukulan balik. Apa yang terjadi? 3 kali lipat pukulan balik. Siapapun yang menindasku akan mendapat 3 kali lipat pukulan balik. Ini bukan mimpi. Hentikan mereka. Nina, soal ibu angkatmu. Aku akan menyewa pengacara untuk mengurus ini. Pulanglah denganku dulu. Jangan takut. Aku saudara perempuan surga. Ayo pergi. Nina, meskipun kamu adalah putriku sendiri, tapi Anna sudah bersamaku selama 18 tahun. Aku menganggapnya seperti putriku sendiri. Saat kamu pulang, kamu harus rukun dengannya. Kamu pikir aku akan mengganggu putri palsu itu yang kamu besarkan selama 18 tahun? Tidak, tidak. Ibu tidak bermaksud begitu. Aku hanya berharap kalian berdua bisa saling mendukung. Anna adalah gadis yang baik. Dia menggantikan posisiku dan tinggal 18 tahun di keluarga Shaw. Dia tidak pernah kelaparan, tidak pernah kedinginan, tidak pernah dibully. Sekarang kamu memintaku untuk memanjakannya bersamamu. Bukan begitu, bagaimana mungkin aku melakukan itu? Oh tidak, Anna. Jelas sekali putri palsu ini sedang memerankan tragedi yang dia sutradarai sendiri. Nanti, ibu kita yang kaya akan memilih antara dia atau aku. Jika dia tetap, aku pergi. Tidak masalah, kakakku adalah segalanya. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Kuan, berhenti memukul. Jika dia menyakitimu, aku akan minta maaf untuknya. Berhenti, berhenti. Ayo Anna, cepat bangun. Kau pikir aku nggak berani mukul kamu? Kuan, berhenti. Apa salah kami? Bilang, kami akan berubah. Kami benar-benar akan berubah. Tanya pada anak angkatmu berikan harta miliknya padaku. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Tidak, aku tidak mau. Anna, kemari, dengarkan ibu. Sejak kamu masih kecil, apapun yang disukai kakakmu, kamu selalu memberikannya padanya. Lakukan seperti kata ibu dan berikan padanya, ya? Tidak, aku tidak punya. Untuk kakak, aku akan memberikannya pada kakakku. Kukira ini akan menjadi pertengkaran anak kandung versus anak tiri. Tapi tidak seperti yang kuduga. Tidak. Kamu yang minta. Kakak, ini untukmu. Kamu lebih memilih dipukul daripada melepaskan 2 permen. Ini hadiah Anna untuk kakak.
Ayahnya membelikan ini untuknya semasa dia masih hidup. Dia tidak pernah berani memakannya secara normal. Dia hanya mengambil satu pada hari-hari penting. Aku sebenarnya sedikit tersentuh. Kakak makan. Berani-beraninya kau mencuri permen. Jadi sepertinya kamu benar-benar tidak mengindahkan perkataanku. Zain, kamu di sini. Zaine, kami melakukan persis apa yang kamu suruh. Kami tidak pernah melanggar perintahmu. Kalau begitu aku mau tanya, ada apa dengan permen ini? Bukankah sudah kubilang, mulai sekarang kamu cuma pantas menderita. Berani-beraninya kamu makan permen di belakangku. Permen untuk kakak. Tidak, tidak. Kami tidak mencuri sama sekali. Permen ini untuk anak perempuanku yang baru pulang. Anna menyimpannya untuk adiknya. Anak perempuanmu sendiri, bukankah dia harus menderita bersamamu? Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Kamu pasti sepupuku yang lama hilang, kan? Ya, ini aku. Ya, dia anak kandung aku dan pamanmu yang ketiga, Nina. Zain, paman meninggalkan puluhan triliun seluruhnya untuk anak kandungnya. Siapa sangka dia benar-benar menemukan anak kandung yang ditukar 18 tahun lalu. Kakakku tersayang, meski baru bertemu, tapi bagaimana kalau kamu kasih aku villa ini sebagai hadiah sambutan? Belum malam saja kamu sudah mimpi. Zain, jangan salahkan dia. Nina baru pulang. Dia belum tahu apa-apa. Dia masih muda. Aku akan ajari dia aturan pelan-pelan. Jangan marah. Siapa kamu? Saat keluarga Shaw bicara, berani-beraninya orang luar membantah? Kamu cari mati? Maafkan aku. Ini salahku. Maaf. Bu, apa yang ibu lakukan? Ibu salah. Ibu kacau. Tidak apa-apa, sayang. Kamu selalu menyedihkan seperti ini? Kemari, biar aku beritahu kamu. Ayahmu meninggal muda. Aku dan Ana hanya berdua saja. Kami selalu bergantung pada paman-paman dan sepupu-sepupumu. Aku sudah kembali sekarang, tidak perlu bergantung pada mereka. Tidak perlu. Siapa lagi yang bisa kamu andalkan pada preman yang bahkan tidak punya $200? Ya, Nina, dengarkan aku. Kita bertiga, ibu dan anak perempuan, hanya punya satu sama lain. Kita harus bergantung pada paman-pamanmu dan sepupu-sepupumu. Percayalah padaku, kita tidak butuh mereka. Siapa lagi yang bisa kita andalkan? Surga. Aku hampir percaya wajah seriusnya. Semua yang kau ambil dari keluargaku sebelumnya bisa kumaafkan. Tapi mulai sekarang, kau tidak akan mengambil 1 sen pun. Claire, putrimu sangat kasar. Nina, jangan membuat mereka marah. Mereka sepupumu. Saat ayahmu masih hidup, dia sangat menghargai mereka. Zaman sudah berubah. Sekarang dia sudah tiada. Aku satu-satunya ahli waris. Kau harus mendengarkanku. Claire, kesabaranku habis. Sudah kubilang berkali-kali. Kusuruh kau berkemas dan pergi. Sepertinya kau sama sekali tidak mendengarkanku. Kemana kami bisa pergi? Itu bukan urusanku. Baiklah, jika kau begitu enggan pergi, aku akan membangun kandang anjing untukmu. Bagaimana? Tapi apa? Tentu tidak. Tapi apa? Aku satu-satunya pewaris. Aku tuan di sini. Kau dan Ana harus patuh padaku dan jauhi urusan keluarga. Keluar dan tinggalkan ibu sendiri. Biarkan aku mengajari para pengganggu ini pelajaran. Nina, kita sendirian. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Nina, jangan membuatku bermasalah. Kau sehat. Jika kau pergi begitu saja, bagaimana dengan adikmu? Bagaimana denganku? Putri asli itu akhirnya ditemukan. Mereka tidak bisa tinggal di sini. Benar kakak, kau datang tepat pada waktunya. Mari gunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka semua. Maka kita tidak akan khawatir lagi. Dasar bocah nakal, kau baru saja datang. Kusarankan kau tetap rendah hati. Kau tahu kenapa Ana jadi gila? Apa? Karena dirimu? Tentu saja. Dulu dia sangat manis dan masuk akal. Ini semua salahnya. Dia memelihara anjing bodoh yang berani kencing di Zain. Kami menangkap anjing itu tepat di depannya, dan kami memakannya. Kami memotongnya berkeping-keping, dan mengulitinya hidup-hidup. Kami bahkan memercikkan darahnya ke seluruh wajahnya. Saat itu, dia menjadi benar-benar gila.
Jadi, dasar jalan kecil, kau baru saja tiba, kusarankan kau jaga mulutmu. Atau lain kali, yang akan dikuliti mungkin dirimu. Aku ingin bicara baik-baik denganmu awalnya. Tapi sekarang aku lihat tinju lebih efektif. Tinju. Zain, saudari baru ini sepertinya tidak mengerti orang. Tidak apa-apa. Jika dia tidak mengerti kata-kata, akan saya pukul sampai dia mengerti. Tidak, Zain. Saya mohon, kamu sudah menyakiti Anna. Sekarang kamu akan menyakiti Nina juga? Tolong jangan sakiti dia. Aku akan memberikan villa ini, asal lepaskan dia. Ini milikmu, aku mohon. Jangan sakiti putriku, ku mohon. Cepat bangun. Kamu bukan orang yang harus berlutut. Berlutut. Zain, ayo bicarakan ini baik-baik. Tolong lepaskan kami, aku mohon. Ku mohon, lepaskan kami, aku mohon. Ibu, beraninya kau memukul ibuku? Lalu kenapa jika aku memukulnya? Aku tidak hanya akan memukul ibumu, aku secara pribadi akan mematahkan kakimu. Biar kau tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Aku sarankan kau jangan sentuh aku. Atau Apa yang bisa kau lakukan? sentuh aku, surga akan membalasmu 3 kali lipat. Surga? Aku tidak percaya apa yang aku dengar. Apakah kau bermimpi atau sedang berharap? Kau pikir kau siapa? Dewi atau orang suci? Aku adalah saudari surga. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Kalau begitu pukul aku. Kau berhenti setelah perkataanku? Zain, dia memprovokasimu. Memprovokasiku? Kalau begitu aku akan memberimu apa yang kau mau. Kuan, ambilkan aku tongkat. Zain, Zain. Jangan menakuti ibu, kamu adalah cucu langsung dari keluarga Shaw, kamu tidak boleh terluka. Kak, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. dasar perempuan jalang, apa yang kau lakukan pada anakku? Aku tidak tahu, kenapa Zain tiba-tiba terbang ke belakang, dia memukul putriku, semua orang di sini melihatnya. Itu benar, Tuan Shaw memukul Nina. Omong kosong. Dia memukul putrimu. Kenapa dia menabrak tembok? Bagaimana dia bisa terluka? Mungkin karma atas perbuatan jahatnya. Berani kau mengutuknya? Ada yang ikat dia. Jangan, kakak, dia putri kandungku, Nina. Kamu adalah putri dari kakak ketiga yang hilang selama bertahun-tahun. Ya, aku satu-satunya pewaris yang tertulis di dalam surat wasiat ayahku. Aku Nina. Nona kecil, kamu berani sekali. Surat wasiat itu terkunci di brankas. Tidak ada orang lain yang tahu kebenaran. Jika kita bilang itu sah, maka itulah wasiatnya. Jika kita bilang tidak, itu hanya selembar kertas tak berharga. Mas, jangan khawatir, kami semua paham. Kami akan bekerja sama dan mendengarkanmu. Bagus. Aku akan memberimu $1.000. Mulai sekarang, lupakan saja warisannya. Tapi bagaimana aku bisa menghidupi kedua putriku hanya dengan $1.000? Poin bagus. Bukannya aku tidak punya perasaan. Selain itu, aku juga akan memberimu 1.000 bakpao kukus. Kamu bahkan tidak menyembunyikannya lagi. Ini perampokan? Kamu memutarbalikkan niat baikku. Aku tidak punya pilihan. Aku lebih tua. Ayahmu sudah tiada. Sebagai pamanmu, aku akan merawatmu. Kamu harus patuh padaku. Hukum apa yang mengatakan kami harus patuh padamu? Nina, jangan membuat masalah. Kamu tidak akan sanggup menghadapinya jika melakukannya. Jangan khawatir, aku yang akan mengurusnya. Dulu tidak ada yang bisa melindungi mereka, jadi kamu menindas mereka. Tapi sekarang semua berbeda. Aku kembali, aku akan melindungi mereka. Gadis ini muda, tapi dia punya wibawa. Apakah orang yang membesarkannya seseorang yang berkuasa?
Bagaimana kau bisa melindungi mereka? Kakek! Tuan, Tuan, ada perlu apa ke sini? Jika aku tidak datang, kalian pasti sudah mulai perkelahian besar. Jika berita menyebar, bukankah keluarga Shaw akan malu? senang Anda di sini, Tuan. Gadis dari cabang ketiga baru saja dibawa kembali liar dan tidak bisa diatur. Dia tidak mau menuruti siapapun. Begitu dia sampai di rumah, dia memukul cucu tertua Anda seperti ini. Anda harus menghukumnya dengan pantas. Kakek, lihat luka-lukaku. Zain. Kakek, Anda harus membela kami. Seorang gadis liar yang baru datang. Berani memukul cucu tertua kita, tidak hormat pada yang lebih tua. Tidak tahu aturan. Tuan, tidakkah Anda menegakkan aturan keluarga? Iya, Tuan. Jika orang tahu, bukankah mereka akan menertawakan kita? Tangkap Nina. Ayah, Nina adalah satu-satunya putri Ewan, satu-satunya garis keturunannya. Ewan, putraku yang paling luar biasa. Baiklah, tidak usah dipukul. Tapi dia harus berlutut selama 2 jam. Di ruang leluhur. Tidak. Berlutut. Kami setuju. Terima kasih, Pak. Cepat ucapkan terima kasih pada kakek. Kenapa aku harus berterima kasih padanya? Berterima kasih karena membuatku berlutut? Aku menyelamatkanmu dari pukulan, dan kau masih bersikap sombong. Tuan Shaw. Kakek, aku tidak akan berlutut. Meskipun aku seorang Shaw, aula leluhur menghormati leluhur keluarga Shaw, tapi mereka tidak layak menerima sujudku. Aku setara dengan langit. Apakah aku terlalu baik padamu? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Tuan, tolong jangan marah. Dia baru pulang. Dia belum mengerti. Aku akan mengajarinya aturan keluarga Shaw dan mengajarinya tata krama. Baik, lupakan saja. Ibu telah hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Dia belum bisa sepenuhnya percaya padaku. Aku akan gunakan kesempatan ini untuk menenangkannya. Katakan sesuatu. Baik, aku akan berlutut. Tapi harus kuakui, aku belum pernah berlutut di depan siapapun. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah aku berlutut. Gadis ini, Apakah dia sedikit gila? Apa dia normal? Jika dia gila, aku bisa mengampuninya. Kita bisa memakainya sebagai boneka. jika dia tidak normal, maka dia tidak bisa mewarisi apapun. Dia sakit jiwa. Tangkap dia sekarang. Kirim dia untuk pemeriksaan jiwa. Saudaraku tersayang, bisakah kau diamkan Zain untukku? Setelah kita buktikan dia memiliki masalah mental, semua warisan akan menjadi milikku. Kamu mungkin tidak bisa menerimanya. Kau Zain, Anakku, dokter, panggil dokter sekarang. Anakku. Apakah dia mati? Dadanya masih bergerak, dia hanya pingsan. brengsek, apa yang kau lakukan pada anakku? Aku tidak melakukan apa-apa. Kakek dan semua orang di sini bisa bersaksi. Paman, kau juga melihatnya. Aku hanya seorang gadis desa yang lemah. Apa yang bisa kulakukan? Kau! Ayah Zain adalah cucu langsung, dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Apakah kau akan membiarkan pelakunya hanya berlutut selama beberapa jam? Zain terluka dan tidak sadarkan diri, tapi itu tidak ada hubungannya dengan putriku. Kalian semua melihatnya. Kakek, paman hanya ingin aku dihukum, bahkan membunuhku. Dia tidak peduli dengan kehidupan anaknya sendiri. Apakah gadis ini sungguh-sungguh atau dia benar-benar gila? Bocah nakal, berhenti mengadu domba. Diam. Lihat Zain, bawa dia ke rumah sakit. Ayah macam apa kau?
Paman, bawa dia ke rumah sakit sekarang. Cepat, cepat. Nina, ikut aku ke aula leluhur. Untuk berlutut. Aku akan pergi dengan Nina. Aku juga akan pergi dengan kakakku. Baik. Dia tidak bodoh, dia hanya takut. Pergi jika kau mau, ayo. Baik. Bagus Ana menyukai Nina. Aku khawatir mereka akan bertengkar. Akhirnya aku bisa tenang. Aku sudah lihat tes DNA dan catatan Nina. Tes DNA dan catatannya, dia memang putri Ewan. Tapi sejak zaman dahulu, belum pernah ada wanita yang mewarisi perusahaan keluarga sebesar ini. Anakku yang membangun grup ini. Sebagai ayahnya, aku berhak dan memiliki wewenang untuk membagikan kembali warisannya. Tuan. Ada kabar buruk, aula leluhur meledak. Apa katamu? Aula leluhur meledak. Bagaimana bisa meledak? Leluhur, bawa aku ke sana sekarang! Ibu, kakak ada di aula leluhur. Astaga, Nina masih bersujud di sana. Ayo selamatkan kakakmu. Semoga dia tidak apa-apa. Kak, Aku sudah melihat ini akan terjadi. Seharusnya kau percaya padaku. Sekarang lihat yang terjadi. Ruang leluhur meledak. Tuan Xiao akan mengalami malam yang cukup berat. Ini mengerikan. Apinya terlalu besar. Hanya dalam sekejap sudah terbakar jadi abu. Para leluhur, anak cucumu tidak berbakti. Kak, Albert. Syukurlah kau selamat. Ayo pergi. Berhenti. Katakan padaku kenapa ruang leluhur meledak? Apa yang kau lakukan? Tuan, Anda terlalu memikirkannya. Dia baru saja datang dari desa. Mana mungkin dia meledakkan ruang leluhur? Ruang leluhur? Kenapa tiba-tiba meledak? Mungkin para leluhur ingin orang lain yang bersujud. Jangan bicara omong kosong. Ini sudah hancur. Cari orang untuk segera memperbaikinya. Hukum aku sesukamu, tapi jangan abaikan leluhur kita. Baik, nanti akan kubalas denganmu. Frank! Ya Tuan, ada perintah? Beritahu semua orang sekarang untuk membangun kembali aula leluhur. Ya Tuan, aku akan memberitahu mereka segera. Anakku, Kenapa dia belum bangun? Aula leluhur meledak. apa aula leluhur meledak? Ya, Tuan ingin Anda dan yang lainnya untuk mengatur rekonstruksi. Aku yang urus. Ini bukan perkara kecil. Kembali dan periksa. Aku di sini saja. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Apa? Aula leluhur. Meledak? Seperti benar-benar meledak? Sepertinya. Mungkin. Jangan sentuh aku. Atau apa? Apa yang bisa kau lakukan? Atau, jika kau menyentuhku, langit akan menghukummu 3 kali lipat. Gadis itu bilang, langit akan membalas dendam untuknya. Siapapun yang memukulnya mendapat hukuman 3 kali lipat. Zaine memukulnya, detik berikutnya, dia terpental. Tidak ada bukti bahwa Zain dipukul karena Nina, tapi dia memperingatkannya tepat sebelum itu terjadi. Juga dia bilang dia tidak bisa berlutut. Sekarang mereka menghukumnya untuk berlutut, dan aula meledak. Gadis itu terkutuk. Kami tidak setangguh Zain, kita jauhi saja dia. Tuan, jadi kami keluar untuk perbaikan? Pergi saja. Baik kakek, kami akan pulang. Ana besok sekolah. Nina juga perlu mendaftar di sekolah barunya. Ayo, ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, kakek. Pergi saja. Tunggu sebentar. Bukankah kau mengunci surat wasiat di brankas kakek, Bu?
Kau membawaku kembali untuk mewarisi harta. Karena kita di sini, bukankah kau akan menyebutkannya? Wasiat apa? Aku satu-satunya ahli waris yang ditunjuk ayah. Apa kau mencoba mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Kita bicarakan wasiatnya nanti. Jangan serakah di usiamu. Kapan kamu akan memberikannya padaku? Kapan aku bisa mewarisi harta itu? Kamu harus memberiku jawaban. Kamu tidak ingin pergi kan? Kalau begitu, aku akan menyuruhmu memindahkan batu bata. Aulanya baru saja meledak. Kamu tidak bisa lolos dari ini. Ayo, kita pergi sekarang. Tunggu. Kenapa kamu berlutut lagi? Berdiri. Kami tidak berani berdiri. Tuan kedua belum keluar. Kami tidak berani berdiri. Paman kedua, dia datang lagi. Jika kalian masih ingin bekerja di sini, berdiri sekarang. Dan kembali bekerja. Ya, Nona? Selamatkan ibu, Kak. Selamatkan ibu. Zain, putra paman tertua, masih di rumah sakit. Sepertinya dia tidak sabar untuk masuk rumah sakit juga. Gary, aku istri saudaramu. Aku iparmu, Gray. Ewan sudah pergi bertahun-tahun. Claire, kamu pasti kesepian. Kemarilah. Ayo biar aku rawat kamu. Gary, kamu berjanji pada Ewan akan merawat kami. Kok kamu bisa bully aku seperti ini? Claire, aku sedang merawatmu. Pikirkanlah, jika kamu tinggal denganku, putri-putrimu tidak akan menderita lagi. Selain itu, Tuan punya wasiat. Dia tidak akan memberikannya padamu. Dia tidak akan membiarkan putrimu sendiri mewarisi harta warisan. Ayolah. Claire. Oh, Claire. Jangan keras kepala begitu. Kekerasan kepalamu yang membuat Ana seperti ini. Jika kamu biarkan aku melindungimu, kamu tidak akan dipermalukan seperti itu, Claire. Claire. Putri kandungku sudah kembali. Dia sangat kuat, bahkan tuan tua pun takut padanya. Gadis itu menyeramkan. Terus kenapa? Aku tidak percaya pada tipu daya seperti itu. Claire. Lagi pula, tidak peduli sekuat apa dia hanya gadis 18 tahun. Apa dia bisa menjungkir balikan keluarga Xiao? Claire, tetaplah bersamaku. Kau menderita sendirian dan membuat kedua putrimu turut menderita. Gary, aku sudah menelepon istrimu. Dia akan segera tiba. Lepaskan aku. Dia sedang minum teh dengan para wanita. Dia tidak bisa datang. Sayang, aku sudah menginginkanmu selama 20 tahun. Lepaskan aku. Beraninya kau memukulku? Jika kau memukulku, akan kubuat kau dan putri-putrimu mengemis di jalanan. Kenapa kau memaksaku? Kenapa kau memaksaku? Claire, jadilah baik, serahkan saja padaku. Aku akan mengatur pernikahan yang baik untuk putri-putrimu. Apa kau tidak peduli pada mereka? Kau tidak bisa membiarkan anak-anak menderita. Pikirkan tentang putri-putrimu, Claire. Aku tidak percaya ini. Apa aku tidak bisa menangani seorang wanita? Bu, minggir. Aku akan mengurus pencuri ini. Beraninya kau masuk ke rumahku, kau mati. Berhenti, berhenti. Aku pamanmu. Claire, suruh gadis gila ini berhenti. Nina, berhenti. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Bu, keluar dulu. Aku mungkin tidak punya banyak keahlian, tapi aku bekerja di pertanian selama 18 tahun. Aku kuat. Kau pergi. Ana, antar ibu ke bawah.
Beraninya kau mencuri dari rumahku. Hari ini kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Berhenti, aku pamanmu. Masih berpura-pura jadi pamanku? Kau pikir aku baru saja kembali dan tidak bertemu dia? Aku ingat dia. Pukul kau. Tolong, tolong. Pukul kamu, tolong, tolong, berhenti, tolong. Tolong. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara memperbaiki kekacauan ini? Aku tidak takut. Aku punya kakakku. Tolong. Tolong, tolong. Kamu tidak bisa kabur. Tolong, tolong. Kita akan diusir. Aku tidak takut. Aku punya kakakku. Lagi pula aku lebih baik tidak tinggal di sini. Claire, bajingan Gary itu mencari kamu lagi. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tidak tahu? Dia ada di sini dan kamu tidak tahu. Katakan padaku. Di mana kau sembunyikan bajingan itu? Tidak sembunyi. Katakan padaku, di mana kau sembunyikan dia? Tidak sembunyi. Dasar bodoh, kau bohong, aku akan memberimu pelajaran. F. Nina. Kakak. Anak nakal, di mana pamannya? Paman, aku belum melihatnya. Ekspresi apa itu di wajahmu? Apa yang ada di tongkatmu? Jika ku bilang itu cat, kau tidak akan percaya. Baiklah, itu darah. Kau tidak bunuh itu orang. Dia masih bernapas. Dia berani membobol ruang belajarku untuk mencuri. Dia gila. Ya, pencuri memang gila. Ana, haruskah pencuri dipukuli? Iya. Jika adikku bilang ya, maka dia harus dipukuli. Adikmu itu bodoh. Apa yang dia tahu? Bahkan orang bodoh pun tahu itu. Jika kamu tidak tahu, apakah dia lebih buruk dari orang bodoh? Kurang ajar, kamu terlalu berani. Semua barang berhargamu sudah dibagi oleh kami. Pencuri mana yang akan merampokmu? Hanya pencuri yang tidak memeriksa sasarannya. Dia tidak tahu semua barang berhargaku diambil oleh kerabat yang serakah. Kamu sarkas dan siapa yang kamu ejek? Siapa yang tidak bisa menahan diri dialah orangnya. Dasar gadis kasar. Claire, begini caramu mendidiknya. Tidak, Nina tidak diajar olehku. Ini salahku, aku tidak memberinya pendidikan yang baik, dia tumbuh di pedesaan, dan dia terbiasa bersikap santai. Sebagai yang lebih tua, harus lebih memahami anak itu, kan? Meskipun dia lemah, dia akan membelaku meskipun takut. Bagus, aku suka ibu seperti itu. Kamu pasti hidup terlalu nyaman akhir-akhir ini, dan lupa hierarki. Darahnya belum kering. F. Apakah kamu memprovokasiku? Nina, ini adalah keluarga Shaw. Beraninya kau tidak menghormati yang lebih tua, aku bisa mengusirmu dan ibumu. Ini rumahku. Bukan milik keluarga Shaw. Nina, apa yang kau lakukan? Letakkan tongkatnya dan minta maaf. Apa katamu? Aku minta maaf. Kau tidak mendengarkan ibumu lagi, kan? Jika kau terus sembrono, hanya akan membawa lebih banyak celaka bagi semua orang. Aku akan memukulmu sampai mati, dasar jalang. Berani-beraninya kau memukul ibuku. Tenanglah. Bu, dia memukulmu keras. Kau menyuruhku diam. Apa kau tidak sakit? Tidak apa-apa. Tidak sakit, ibu sudah terbiasa. Jangan khawatir, bagaimanapun juga aku akan melindungimu dan adikmu. Bu, apakah cara Anda melindungi kami adalah dengan menyakiti diri sendiri? Dengarkan saja, biar ibu yang urus. Bu! Ibu marah. Marah, sejak aku kembali akan ada lebih banyak saat-saat kamu marah.
Nina, apakah kamu harus membuat masalah besar untuk merasa puas? Bu, apa yang kamu takutkan, surga kakakku? Aku tidak takut. Apa yang kamu bicarakan? Pembunuhan, tolong, ada yang membunuh. Pembunuhan, tolong. Kenapa pencuri ini terlihat akrab? Sepertinya itu pamanku. Tolong. Ayang, kenapa kamu berguling ke bawah? Sayang kamu, kenapa kamu di sini? Jelaskan padaku, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu menemani Neil untuk bermain golf? Kenapa kamu di sini dengan janda ini lagi? Lepaskan dulu. Lalu kamu bilang padaku dengan jelas kenapa kamu di sini? Diam. Apa kamu tidak lihat semua luka-luka ini? Jika sesuatu terjadi padaku, kamu akan seperti dia dan menjadi janda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, kamu baik-baik saja kan? Mana aku baik-baik saja? Apa kamu buta? Kamu tidak melihat darahku dan luka di wajahku. Aku hampir mati. Nina, apa kamu mau membunuhnya? Kukira itu pencuri. Jika paman tidak ingin mencuri, bagaimana bisa dia ada di ruang belajarku? Kamu bocah nakal. Berani-beraninya kamu menuduhku mencuri sesuatu. Karena kamu tidak mencuri apapun, kenapa kamu menyelinap ke ruang belajarku? Kamu bilang jujur padaku, aku merekam videonya. Apa kamu mengancamku? Aku bilang, kamu selesai seumur hidupmu. Awas, aku akan panggil polisi. Aku akan pastikan kamu tidak akan pernah keluar dari penjara. Telepon saja. Aku juga akan menuntutmu atas perampokanmu. Dasar bocah nakal, kamu masih sombong. Aku tidak main-main. Apa kamu pikir kami semudah itu didorong-dorong? Benar kan? Tunggu. Jerry. Berhenti. Memohon tidak akan membantu. Putri Ewan tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak punya disiplin. Sebagai pamannya, aku akan memberinya pelajaran. Gary, jangan keterlaluan. Biasanya saat kau menggangguku, aku bertahan demi anakku. Tapi sekarang kau mau memanggil polisi. Kenapa aku harus terus bertahan? Claire, apa yang pernah dia lakukan padamu? Siapa peduli jika kau bertahan? Biarkan aku memberitahumu, dalam hidup ini kau ditakdirkan untuk menderita. Apa yang bisa kau lakukan? Ya Claire, ibu yang lemah membesarkan anak yang nakal. Lihat dia, apakah dia punya sedikit pun keanggunan? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, kau bilang kau ingin menceraikannya. Dan ingin aku tinggal bersamamu, dan kau akan menukar warisan Ewan untuk dirimu sendiri. Apa kau melakukan ini untukku, atau untuk keinginan egoismu sendiri? Gary! Kau tahu pria di sampingmu sejak Ewan meninggal. Dia telah melecehkanku. Aku tidak, kau berbohong. Sayang, kau tidak percaya padanya kan? Jadi apa yang kau lakukan di sini hari ini? Mencuri? Aku memperingatkanmu. Aku bisa membuatmu hidup damai, atau aku bisa membuatmu pergi sekarang. Berpikirlah baik-baik sebelum bicara. Kaulah yang membuat mereka hidup damai? Kau gila. Aku bertanya padamu, bicaralah. Kau sudah hidup terlalu nyaman akhir-akhir ini. Dan lupa siapa bos sebenarnya. Kalau begitu jangan tinggal di sini. Apa katamu, kau semakin berani? Kau tidak percaya padaku. Ayo putus. Beraninya kau membentakku? Kau merasa bersalah? Sayang, kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku setia padamu. Pernahkah aku meragukanmu? Tapi kau, kenapa kau meragukanku? Kenapa kau tidak percaya padaku? Karena kau tidak percaya padaku? Karena kau tidak percaya padaku? Lalu kenapa kita masih menikah? Kamu mau mengalihkan kesalahan? Kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu datang ke Claire? Siapa bilang aku mencarinya? Aku kesini untuk menemui keponakanku.
Tidak, tidak. Dia berbohong. Apa-apaan kamu? Apa yang kamu bicarakan? Aku di sini untuk menemui keponakanku, Nina. Aku tidak bisa membantumu dengan itu, Paman. Lain kali, jika kamu ingin aku membantumu berbohong, kamu harus bilang sebelumnya. Jika kamu sudah bilang sebelumnya, aku tidak akan mengira kamu pencuri dan memukulimu, kan? Kamu lupakan, masih ada waktu lama untuk mengajarinya pelajaran. Jangan bicara omong kosong. Apa yang kamu inginkan dari Nina? Surat wasiat. Wasiat? Bukankah itu ada pada Tuan? Dia hanya seorang gadis kecil. Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Gary, aku menangkapmu basah hari ini. Kamu masih berbohong. Kamu tersedak apa? Kamu tidak menyesal dan tidak berguna. Percaya atau tidak, aku akan memotong uangmu. Tanpa aku, bagaimana kamu bisa membayar teh dan golf? Sayang, jangan marah dan potong uangku. Beraninya aku. Siapa yang akan kupikirkan? Aku setia dan berbakti padamu. Aku akan mencintaimu sama di kehidupan ini dan selanjutnya. Karena kamu tidak mengkhianatinya, bisa kamu bersumpah untuk itu? Kenapa tidak? Kalau begitu bersumpahlah. Sayang, aku bersumpah demi Tuhan. Jika aku berbohong, aku akan disambar petir. Kakak, apa kamu dengar itu? Petir. Kebetulan sekali. Terus, ada penangkal petir di atap. Tidak apa-apa, hanya petir, jangan takut. Kenapa tiba-tiba petir? Petir. Hanya petir, terus kenapa? Aku tidak bersalah dan tidak perlu takut. Masa bisa menyambarku? Kakak, sambar dia. Bisa berbelok? Tentu saja, saat surga ingin menghukummu, kamu tidak bisa bersembunyi dimanapun. Suamiku, kamu tidak boleh mati, jangan mati. Aku tidak ingin kamu mati. F, sumpahnya pasti sudah terwujud, jadi dia benar-benar telah menyakitimu. Kenapa kita tidak menggali lubang saja dan menguburnya? Diam. Dasar anak nakal, apa kamu masih manusia? Dia pamanmu sendiri. Dia tidak berani berbuat salah padaku. Bahkan jika itu benar. Ibumu yang merayunya. Dia sudah tersambar petir. Beraninya kau masih memarahi ibuku? Kamu pikir aku lemah? Dasar perempuan tak tahu malu. Apa dirimu kalau bukan lemah? Besar mulut di depanku. Atau kau akan sakit punggung? Ya, seluruh keluargamu akan hancur bersama. Cukup. Bu, mereka menindas kita di depan pintu rumah kita. Kamu hanya bisa menangis dan bersembunyi, dan menyuruhku minta maaf. Apa kamu akan menjadi pengecut selamanya? Dengarkan aku tidak akan menyakitimu. Hidup kita susah, kita harus melewati tahun-tahun ini. Sudah terlambat untuk minta maaf sekarang. If ini akan terlambat. Claire, tunggu saja. Hari ini aku akan minta Tuan mengusirmu. Kamu tidak akan punya hari yang tenang. Ayo. Bu, aku bisa melindungi ibu dan adikku. Percayalah padaku. Apa kamu tahu bahwa kamu memprovokasi mereka begitu saja? Mereka akan terus-menerus menindas kita. Lindungi kakak. Aku akan mengalahkan mereka setiap kali mereka datang. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menindas kita. Kamu pikir aku takut? Ayahmu sudah pergi. Tanpa ayahmu, yang terburuk adalah kita diusir. Aku tidak peduli. Tapi bagaimana dengan adikmu? Dia sudah ditindas seperti ini. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak bisa bersembunyi atau mengeluh. Jadi aku hanya harus menahannya. Saat mereka saling menindas, suatu hari mereka akan bosan dan berhenti menindas kita. Kau mengerti? Bu, kamu tidak perlu bertahan. Sudahlah, kau masih belum mengerti. Kau besar di pedesaan, kau lebih santai, tidak apa-apa. Sulit untuk mengubah pikiranmu. Sudahlah, pelan-pelan saja. Anna, biar ku katakan padamu, jika ada yang mengganggumu, balas dengan cara yang sama. Jika kau tidak bisa mengalahkan mereka, larilah ke tempat aman telepon aku, dan aku akan membantumu bertarung. Oke, Anna ingat itu.
Nina, Ana, kalian berdua? Pak, setiap bagian tubuh Gary tertutup luka. Petir menyambarnya langsung. Pak, Anda harus merawatnya. Kau datang padaku untuk disambar petir. Siapa yang kau ingin aku salahkan? Tuhan? Itu Nina yang mengutuk Gary dan menyuruhnya bersumpah. Gary disambar petir. Mereka harus diusir. Apa-apaan ini? Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Gary disambar petir. Apa Nina yang memanggil petir? Saat Gary disambar, aku juga ada di sana. Pasti ada hubungannya dengan Nina. Dengarkan apa yang kamu katakan. Apa itu mungkin? Tuan. Oke. Berhenti menangis di sini. Pergi ke rumah sakit untuk merawat Gary. Oke, aku pergi dulu. Dia benar-benar membela gadis kotor itu. Mungkin mereka sudah mencapai semacam kesepakatan. Ini, set giok hijau ini, khusus aku simpan untukmu, warnanya muda, cocok untukmu. Terima kasih, Ibu. Dan kupu-kupu berlian kuning dan biru ini juga untukmu. Sangat berkilau. Ya, ini sepasang. Ana juga punya satu. Yang ini untukmu. Omong-omong, perhiasan yang mempesona ini semuanya untukmu. Semua untukku, terima kasih ya, Ibu. Semua untukmu, perhiasanku selama beberapa dekade ini, 2/3-nya sudah kuberikan padamu. Semua ini setidaknya 50 juta dolar. Tapi jika kamu mengambil ini, kamu harus berjanji padaku 2 permintaan. Silakan, aku akan mendengarkan. Pertama, kamu harus tahu tentang Ana. Dia polos dan baik hati, dan dia tidak mengancammu. Jadi kamu harus memperlakukan Ana dengan baik. Kenapa ibu tidak membiarkan adikku keluar? Anak perempuan yang dibesarkan sendiri itu berbeda. Bukan kandung, tapi dia lebih baik dariku. Tentu saja, meskipun aku punya sifat buruk, kalau mereka tidak memprovokasiku, aku tidak menyinggung orang lain. Kedua, jangan membantah kakek dan para paman. Tapi dari sikap kakek, dia tidak mau mewariskan harta kepada kita. Aku sebenarnya sudah menduga ini. Tapi sekarang, tanpa dukungan ayahmu, dan kita masih tinggal di villa ini. Kita punya sedikit uang tunai dan perhiasan kita masih bisa hidup layak. Bu, apa kau lupa? Mereka mau mengusir kita dengan $1,000 dan 1,000 roti kukus. Hanya omong kosong, jangan memprovokasi mereka. Bersabarlah. Berapa lama lagi harus bertahan? Saudara-saudaramu sudah 18 tahun. Bertahanlah beberapa tahun lagi. Setelah lulus kuliah, cari suami yang berkuasa. Kalian bisa hidup tanpa rasa takut. Nah, selama tahun-tahun ketika Ana belum menikah, bisakah kau dengar aku dulu? Oke, kami semua bisa mendengarkanmu. Tapi kau harus janji pada ibu jangan membuat masalah. Tolong. Oke, aku tidak akan membuat masalah. Ana juga punya satu kan? Kalau begitu aku ambil dulu. Ambil ini, awalnya ini untukmu. Terima kasih, Ibu. Anak perempuanku sendiri sudah ditemukan. Akhirnya memenuhi penyesalan Ewan sebelum kematiannya. Sekarang kedua putri ada di sisiku. Selama mereka tumbuh dengan selamat dan menemukan seseorang yang bisa mereka percaya, aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Kakak, kamu sudah belajar menakuti orang? Kakak, kemarilah. Kakak, tolong aku. Membantumu? Guru menyuruhku untuk memanggil orang tuaku ke sekolah. Bisakah kamu pergi? Aku pergi ke sekolahmu sebagai orang tuamu? Tapi aku punya wajah bayi. Aku berusia 18 tahun. Dan aku terlihat seperti 16. Aku tidak terlihat seperti ibumu. Tidak, tapi mereka bilang kakak perempuan itu seperti ibu. Ya, itu tidak salah. Bagaimana dengan ibumu? Ibu kita, dia ada di sini. Kenapa kamu tidak biarkan dia pergi ke sana? Karena aku tidak ingin dia berlutut lagi.
Apa yang kamu lakukan hingga membuat ibu berlutut? Mereka membawaku ke hutan. Aku menolak. Mereka memukulku. Bagus untuk melawan. Aku mendukungmu. Semua yang menindasmu pantas untuk dipukul. Lalu? Mereka menyuruhku menelepon orang tuaku dan minta maaf. Kenapa? Kenapa kamu harus minta maaf saat kamu dipukul? Kenapa? Kenapa bilang maaf saat kamu dipukul? Aku tidak tahu. Selalu seperti ini. Aku tidak tahan. Sedikit pun tidak. Dulu, ayah pergi. Tidak ada yang membantumu. Jangan khawatir. Sekarang aku kembali. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kak, aku senang memilikimu. Saling menjaga, saling membutuhkan, itulah keluarga. Ibu angkat itu selalu takut aku kenyang, hangat, atau bahagia. Terima kasih kakak surga, karena mengizinkanku pulang. Ibu Ana datang. Ibu-ibu, tunggu sebentar. Kasar sekali. Dia membuat kita menunggu. Suami Ibu Shaw meninggal, dan dia berani pamer. Ya, hari ini dia tidak hanya akan berlutut dan minta maaf. Iya, jika dia tidak makan beberapa serangga, bagaimana kita bisa membiarkannya pergi? Serangga? Oke, kamu mau makan serangga kan? Aku akan biarkan kedua anakmu menangkap beberapa untukmu. Ibuku dan ibumu di ruang rapat. Ayo pergi mengolok-olok Anna bodoh itu. Aku harus membuatnya bersikap. Lupakan, Zane ingin kita mengolok-olok Anna, tapi Tyson memperingatkan kita untuk tidak menyentuh bodoh itu. Tyson pasti tahu bahwa bodoh itu bukan yang asli. Dia menginginkannya. Aku dengar ayah Tyson merawat gadis-gadis dari cabang ketiga. Mungkin dia sudah tidur dengannya. Siapa itu? Siapa yang memukulku? Nenekmu, Nina. Siapa? Putri yang sesungguhnya, saudara perempuan Anna. Nenekmu. Kakak, pakai sepatumu. Minta maaf. Maaf. Siapa yang menyuruhmu minta maaf? Maaf, kukira kamu ingin aku minta maaf. Baiklah, kamu sangat berani. Aku tidak menyangka orang bodoh ini punya seseorang yang membantunya. Benar, aku di sini untuk membantunya. Jika kamu tidak ingin kehilangan muka, cepat minta maaf. Kamu pikir aku takut padamu? Percayalah, satu tendangan dan kau akan terbang. Terbang? Kalau begitu biarkan aku membuatmu terbang. Terbang ke tempat kau bisa menangkap serangga. Kakakku, bisakah kau biarkan dia pergi menangkap sekantong besar serangga? Bisa kan? Kamu bisa sulap? Sulap? Kalau kamu tidak menangkap sekantong penuh serangga, kamu tidak akan bertemu ibumu. Kamu mau mati? Di mana dia? Kamu bawa dia kemana? Dia terbang. Kai dibawa burung. Dia ingin terbang kan? Kalau begitu aku akan bantu dia. Biarkan dia terbang lebih tinggi. Sekarang giliranmu. Bilang, apa maumu? Aku tidak mau, Bu. Kai dibawa burung. Nina, mereka selalu bilang aku seperti anjing. Sekarang mereka lebih mirip anjing. Berlarian. Apa yang terjadi? Anakku, kamu baik-baik saja. Siapa yang menyakitimu? Katakan padaku, ibu akan membantumu. Aku tidak percaya, di tempat ini, siapa yang berani menyakiti pewaris tunggal dari Lee Group? Bu, aku... Apa yang baru saja terjadi? Bu, selamatkan aku. Apa yang terjadi? Jangan takut. Katakan padaku, siapa yang menyakitimu? Lee Group kita besar di Halton. Kami adalah keluarga kaya 10 besar. Siapa yang berani menyakiti anakku? Aku akan membuat mereka membayar. Bu, aku baru saja melihat... Apa yang kamu lihat? Bicara yang jelas.
Anakku sedang bicara, jangan menyela. Nona, kamu bicara. Aku melihat Nina, dia adalah saudara perempuan Anna, Putri Shaws yang asli. Ya akulah yang asli saudara perempuan Anna Nina. Aku nggak peduli siapa kamu. Kamu hanya seorang gadis kecil. Apa yang kamu lakukan di sini? Suruh ibumu yang lemah ke sini. Saat aku bilang siapa diriku, aku lupa sesuatu. Hari ini aku kesini untuk minta maafmu. Apa? Director Wood, apa kamu tidak menjelaskannya? Saya ingin keluarga Shaw meminta maaf kepada kami. Saya tidak salah bilang padanya. Saya bilang begitu pada Anna. Anna, jangan takut. Anna, kamu terlalu bodoh untuk mengingat kata-kataku. Haruskah aku minta ibumu datang? Aku akan minta ibumu minta maaf pada Ibu Kai dan Ibu Win, kan? Maaf, permisi. Apa kamu tidak paham? Kai dan Win menindas adikku. Mereka harus minta maaf. Ada apa dengan mereka? Kai dan Win adalah anak-anak baik. Bagaimana mereka bisa memukul orang? Win, apa kamu memukul adikku? Aku melakukannya. Aku dan Kai yang memukulnya. Maaf. Apa adikku melawan? Dia tidak berani. Kau dengar itu? Kamilah korbannya. Ini anakmu yang membuli adikku. Jadi kau harus minta maaf. Maaf. Kamu minta maaf untuk apa? Bahkan jika kau memukul bodoh itu, terus kenapa? Ya terus kenapa anakku sangat baik, sangat baik. Kenapa tidak pukul orang lain? Kenapa tidak pukul adikmu yang bodoh itu? Anna, jika kau dipukul, cari kesalahanmu sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Aku tidak tahu apa yang salah dengan kepalamu. Aku sudah mencoba bicara baik-baik, tapi kau ingin bertengkar. Sekarang aku tidak ingin bicara baik-baik. Kakek, maaf. Aku dan Kai memukul Anna. Aku minta maaf. Tidak. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah memukulnya lagi. Aku akan melindunginya. Ya, aku akan melindunginya. Bully, kenapa anakmu begitu takut? Apa dia kena kutukan? Win, bangun sekarang. Aku tidak mau bangun. Bu, jangan bodoh. Kai terbang. Apa maksudmu? Win, apa yang terbang? Nina membuatnya terbang. Burung besar menangkapnya. Sekarang kita tidak tahu di mana dia. Win, jangan menakutiku. Ada apa? Sudah kubilang sebelumnya, jangan bergaul dengan orang bodoh. Sekarang dia bicara ngaco. Aku tidak gila. Anakmu hilang. Kamu masih keras pada orang lain. Apa kamu benar-benar ibunya? Kenapa kamu menakut-nakuti orang di sini? Bully, bagaimana cara kamu mendidik Win? Siapa tahu anakmu seperti apa? Kamu... Sudahlah, bawa dia ke rumah sakit sekarang. Bu, kamu percaya aku kan? Aku percaya padamu. Anakku, ayo pergi ke rumah sakit untuk periksa menyeluruh. Kamu tidak percaya padaku. Kamu pikir aku sakit. Aku anakmu yang sebenarnya. Mana mungkin aku berbohong? Nak, jangan menakuti ibu. Tenang, aku ibumu. Aku percaya padamu. Lalu kenapa membawaku ke rumah sakit? Kamu tidak percaya padaku. Diam. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Hari ini aku di sini untuk meminta maafmu untuk ibuku. Jangan buang waktu. Minta maaf sekarang. Bocah, apa kau tidak tahu bagaimana menulis kata mati? Tentu aku tahu. Bu, cepat minta maaf padanya. Minta maaf. Apa yang kau lakukan, nak? Bu, minta maaf. Minta maaf padanya. Kau gila? Bu, aku tidak ingin ibu dibawa burung besar. Bu, aku mohon. Minta maaf saja padanya. Bu, minta maaf padanya. Minta maaf padanya. Nyonya Lee, minta maaf dulu. Dia khawatir padamu. Minta maaf dulu padanya. Lalu antar dia ke rumah sakit. Baik, Win. Ibu akan minta maaf pada Nina. Kau pergi ke rumah sakit dengan ibu. Baik. Bu, minta maaf padanya dulu. Minta maaf. Bocah, aku tidak tahu mantra apa yang kau gunakan pada anakku yang membuatnya begitu takut. Tapi aku bilang, keluarga Lee kami tidak lemah. Berlutut. Nyonya Lee, Anda dan anak Anda, kenapa pengecut? Dia ingin Anda berlutut, Anda langsung berlutut. Aneh sekali. Kenapa aku harus melakukan apa yang dikatakan bocah ini? Sudahlah, bawa anakku ke rumah sakit. Seorang gadis kecil, aku akan urus dia nanti. Minta maaf. Maaf. Dan kamu minta maaf pada adikku. Maaf, Anna. Aku tidak akan ganggu kamu lagi. Aku janji. Tidak. Aku bersumpah. Tak perlu. Dia tidak akan ganggu kamu lagi. Apakah kamu memaafkannya? Anna, tolong maafkan aku. Anna, diam. Aku bertanya padamu, apakah kamu memaafkannya? Iya. Kamu... Baiklah, jika kamu memaafkan, ya sudah. Keluar sekarang.
Sekarang giliranmu. Kamu adalah Putri Shaw yang sebenarnya. Kamu bertindak menakutkan. Tapi saat kamu pulang, apakah kamu periksa kekuatan keluarga Jane di Halton? Keluarga Shaw tidak bisa melawan kita. Dibandingkan dengan surga, Halton bukan apa-apa, kurang dari debu. Apa? Surga? Dia mengatakannya surga. Orang tua angkatnya mungkin adalah peramal di luar kuil. Pantas saja kamu banyak bicara. Bicara omong kosong itu keahlianmu, kan? Nyonya Lee tidak jauh lebih baik dari ibumu yang lemah. Nyonya Jane. Jadi kamu tidak akan minta maaf? Bocah nakal, aku bilang. Kamu harus berlutut dan minta maaf hari ini. Jika tidak, aku akan membuatmu dan ibumu dan adikmu yang bodoh keluar dari Halton hari ini. Kamu tidak bisa melakukan itu, karena kamu mengancamku, kamu akan makan serangga. Itu putraku. Aku kembali. Akhirnya aku lari dari neraka serangga itu. Akhirnya aku kembali. Ibu. Kai, anakku. Ayo pulang bersamaku. Ya. Ibu, makan serangga. Aku sudah menanganinya untukmu. Kamu senang sekarang? Tidak senang dengan ini? Aku tidak berani. Kalau begitu aku akan senang sebentar. Mulai sekarang, ikuti aku. Aku akan membuatmu senang setiap hari. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Ana percaya padamu. Ayo, selesaikan 3 lembar soal malam ini sebelum tidur. Kenapa? Bukankah kamu bilang kamu akan pergi ke sekolah dengan Ana dan ikut ujian bersama? Ana pemalu, tapi dengan nilainya, dia bisa masuk Universitas Halton. Kamu harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya. Kak, ayo. Jangan khawatir, Bu Ana. Aku akan bekerja keras. Oke, jangan bekerja terlalu keras. Ana, ayo keluar dulu. Biarkan dia sendiri selama ujian. Hanya 3 soal. Mudah sekali. Sangat ngantuk mau tidur. Ana, bangun. Kerjakan soalnya. Aku tidak bisa mengerjakan 1 soal. Aku sangat ngantuk. Tapi ibu akan marah. Aku akan tidur siang sebentar. Kakak sedang tidur. Aku bisa menyelesaikannya. Kenapa aku tidur sampai pagi? Oh tidak, soal ujianku. Apakah aku menyelesaikannya sebelum tidur kemarin? Anda pasti sudah mengerjakannya untukku. Tulisanku tidak serapi ini. Waktu aku di sekolah, keluargaku selalu menggangguku. Aku tidak banyak belajar, dan sekolah di kota kecil kami tidak bisa dibandingkan dengan Halton. Jika aku ingin pergi ke Universitas Halton bersama Anna, meskipun aku belajar keras, sudah terlambat. Aku bertanya-tanya, apakah surga punya cara untuk membantuku menyontek? Kakakku? Kakak. Bisakah kau memasukkan semua pengetahuan ke dalam kepalaku dan mungkin tambahkan sedikit pengetahuan alam?
Gadis, kau tahu cara mengambil jalan pintas. Kakak, itukah kau yang bicara? Tentu saja aku. Di pikiranmu, selain aku, siapa lagi yang bisa? Ini pertama kalinya kau berbicara denganku. Aku sedikit bersemangat. Dengar, kau adalah kakakku. Sebagai saudari surga, apa salahnya jalan pintas? Lagi pula, aku tidak melakukan hal buruk. Aku hanya ingin menjadi lebih baik dan membuat kakakku bangga. Oke, asalkan tidak melawan alam membuatmu lebih baik itu mudah. Aku bisa melihat jawabannya sekaligus. Kakakku sangat keren. Aku merasa sangat kuat sekarang. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya Universitas Halton, bahkan Tsinghua, aku bisa masuk. Masuk. Sudah jam 10, kenapa tidak makan di bawah? Apa kamu tidak lapar? Tidak, aku senang mengerjakan tes-tes ini. Bu, lihat, aku mengerjakan semua ini. Banyak sekali. Kamu mengerjakan semua ini? Aku kira sekolah di kota kecil itu jelek, akan sulit. Aku tidak menyangka semudah ini. Oke, kamu belajar keras. Ibu kasihan padamu. Makanlah sesuatu. Apakah Ana pergi ke sekolah? Dia tidak melihatmu tadi. Dia pergi duluan. Setelah beberapa hari, kamu akan terbiasa dengan kehidupan di sini. Kamu bisa pergi ke sekolah. Oke, aku akan menjemputnya sepulang sekolah. Oke, jangan sampai kelaparan. Makan sekarang. Aku dengar pamanku tersambar petir. Ya, tubuhnya menjadi biru hitam. Dia masih di ICU. Untungnya dia selamat, tapi dia harus tinggal di rumah sakit selama berbulan-bulan. Bersumpah dan disambar petir. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Gadis ini sangat Zane, gadis itu pasti punya seseorang di belakangnya. Saat aku memukulnya, aku malah sakit. Aku suruh dia berlutut di aula keluarga, dan aulanya meledak. Dia bilang dia bakal kena petir, dan ayahnya benar-benar kena dan dirawat. Menurutmu dia punya apa? Menurutmu dia punya apa? Apa itu? Makhluk jahat. Iya bang, kamu tahu banyak. Tapi aku jago menangani makhluk jahat. Sudahkah kamu hubungi orang yang aku minta? Sudah bang, jangan khawatir soal pekerjaanku bang. Oke, aku akan lihat apakah dia lebih jahat atau caraku lebih keras. Tunggu kak, mobil putih. Kak. Berhenti. Kamu makin berani ya? Berani kabur saat lihat aku. Kuan, tolong masukkan kakak kita Anna ke mobil. Oke bang. Ayo. Tunggu kak. Lepaskan aku. Masuk. Biarkan aku keluar. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Kenapa mati? Apa ponselnya mati? Ana harus tahu aku menunggu di sini. Meskipun mati, aku harus mengirimkan lokasiku padanya. Anna, tidak bisakah kamu menemukanku? Nina. Siapa kamu? Datanglah padaku, jangan sentuh adikku. Aku datang untukmu. Nina, dengarkan baik-baik. Kamu sendirian, dengarkan baik-baik. Sendirian. Pergi sendirian ke lokasi yang aku kirimkan padamu. Kalau kamu berani telepon polisi atau bawa siapa aja.
Aku potong adikmu yang bodoh berkeping-keping. Berani kamu? Berani? Menurutmu aku berani? Aku segera ke sana. Jangan sentuh adikku. Kirimi aku lokasimu. Mau lawan aku? Si bodoh ini makin cantik. Pantasan Tyson suka dia. Cepat sekali. Zain, Kwan, kenapa kamu ambil Ana? Pantasan cepat sekali ternyata kamu. Zain, Bukan aku. aku tidak tahu kenapa dia duduk di sini. Zain, ini nggak ada urusannya sama Kwan. Aku lihat kamu bawa Ana pergi, jadi aku ikut kamu ke sini. Tyson, kita bersaudara. Aku bilang, jangan hentikan aku. Atau... Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tyson, diam. Zain, saudaraku sudah seperti ini sejak lama. Dia sudah aneh sejak kecil. Dia tidak akur dengan kita. Jangan pedulikan dia. Ini soal peduli, aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Kau bawa dia dan pergi, atau kau pingsankan dia sekarang. Dia saudaraku. Kwan, jangan buat kesalahan lagi. Lepaskan Ana sekarang. Aku sudah bilang ke kakek. Tyson, kenapa kau buat susah aku? Bukankah ini semua untuk kita, saudara-saudara? Saudaraku, dia benar. Dia melakukannya untuk kita semua saudara. Paman ketiga bekerja keras membangun grup, tapi bagaimana bisa uang besar pergi ke gadis itu? Paman tidak punya anak laki-laki. Harusnya pergi ke kita tiga bersaudara. Kita tiga bersaudara harus bersatu dan berjuang bersama. Lihat, adikmu lebih pintar darimu. Zain, Kwan, berhenti keras kepala. Lepaskan Ana sekarang. Kenapa sih aku harus melepaskannya? Dia tidak bersalah. Kamu dan Kwan membuatnya takut seperti itu sebelumnya. Kenapa menyakitinya lagi? Berhenti bicara. Aku tidak akan melepaskannya hari ini. Bukankah kamu sudah bilang pada Tuan? Bagus. Jadi aku tidak perlu mencari Nina untuk mendapatkan perjanjian transfer warisan. Jika kamu mau uangnya pergi ke Nina, kenapa membawa Ana dan menakut-nakutinya? Karena aku mau. Aku suka saja. Lihat saudara perempuan yang konyol ini. Takut oleh kita dan berteriak dan panik. Bukankah itu sangat menyenangkan? Nona, kamu masih mau pergi? Jika tidak, aku akan akhiri pesanannya. Ya ampun. Aku pusing. Tidakkah menurutmu suara ini sangat indah? Kamu dari mana asalmu? Dari langit. Dari langit. Nina, jangan sombong. Lihat apa yang ada di kepala Ana. Aku akan memberimu pelajaran. Kali ini, aku akan memberimu pelajaran. Kau pamer. Nina, lihat baik-baik. Apa yang aku pegang? Apa yang aku pegang adalah nyawa adikmu. Zain, aku ingin bertukar posisi dengan Ana. Bisa aku ganti dengannya? Dia tidak bisa menahan lebih banyak ketakutan. Awasi adikku, Tyson pasti punya rencana yang lebih buruk. Persetan kau pikir kau hebat? Tanya Nina, apa hubungannya denganmu? Tyson, cepat ke sini. Kau akan terluka. Formasi? Kau benar-benar berusaha keras untuk menanganiku. Tapi aku manusia. Trik ini tidak mempan padaku. Siapa bilang ini untukmu? Hal-hal ini adalah untuk pendukungmu, hal jahat di belakangmu. Dengan trik kecilmu, kamu ingin mengalahkan pendukungku? Ya, kita punya timur dan barat. Sesuatu akan menghentikan benda jahat di belakangmu. Biarkan aku memberitahumu, ini tidak murah, ini barang asli. Ayo saja. Jangan bergerak, mau mati. Nina, jangan bergerak lagi. Jangan buat dia marah, dia sangat berani. Kenapa kamu menghentikanku? Aku hanya khawatir dengan Ana. Jika bukan karena Ana, aku tidak akan peduli padamu. Di mataku, kamu dan dua lainnya sama. Ana, jangan takut, aku di sini. Katakan apa yang kamu mau. Sederhana, hanya tanda tangani surat ini. Aku akan biarkan kamu dan Ana pergi. Surat apa? Berikan satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan uang Ewan kepada kakakku Zain. Tanda tangani.
Aku hanya bisa bermain bersama dulu untuk membawa Anna pergi cepat. Soal tanda tangan, suruh kakakku untuk menghapusnya nanti. Oke, aku akan tanda tangan sekarang. Berikan pulpennya. Nina, pikir baik-baik. Ini uang yang ditinggalkan untukmu sendiri. Itu $1 triliun. Jika kau tanda tangan ini, itu bukan milikmu lagi. Tyson, kenapa kau menghentikanku di mana-mana? Pikir baik-baik. Jika kau lakukan ini, kita bukan lagi saudara. Kau selalu melihat ke atas dan tidak pernah melihat ke arahku dan Kwan. Aku dan Kwan, kami bukan apa-apa bagimu. Jadi aku tidak memaksamu untuk menjadi saudaraku. Tyson, bagaimana kau bisa berkata begitu? Apa yang kau lakukan? Kau bocah nakal. Kau mengambil adikku hanya untuk dokumen ini? Cepat. Aku sudah menandatanganinya. Lepaskan Anna. Zena, dia benar-benar menandatanganinya. $1 triliun paman akan menjadi milikku. Zene, berikan aku talinya. Nina sudah menandatanganinya. Berikan aku talinya. Berikan aku talinya. Kau tangkap Anna, aku akan meraih talinya. Kamu baik-baik saja? Ana, bangun Ana. Anna, cepat bawa dia ke rumah sakit. Kakakku. Kakak, tolong selamatkan dia, selamatkan adikku. Kumohon. Kakak, tolong selamatkan dia. Kumohon, kumohon. Bunuh dia. Zaina, kau dapat apa yang kau mau. Kenapa bunuh dia? Kenapa? Karena dia adalah anak dari paman ketiga yang asli. Dia harus mati. Kamu yang pantas mati. Kak, berikan aku pistolnya. Aku akan menembaknya. Aku tidak bisa membunuh orang. Aku tidak bisa menentukan hidup dan mati. Kamu tunggu apa lagi? Bunuh dia. Bocah nakal, rahasia apa yang kamu sembunyikan? Kamu ingin tahu? Aku akan memberitahumu. Kamu... Kakakku. Tyson. Dia sudah mati. Nina, dia sudah mati. Ana bangun. Ana. Kalau begitu, aku akan senang untuk sementara. Lindungi kakak. Kamu hanya tahu melindungiku. Aku bahkan tidak melindungimu. Ana. Maaf. Anakku. Anakku. Anna. Bu, aku tidak seharusnya melakukan permintaan terakhir ayahmu. Aku bekerja sangat keras untuk menemukanmu. Aku menyesal. Maaf. Berapa kali sudah kukatakan? Sudah kubilang jangan cari mereka. Dan jangan hadapi mereka langsung. Kamu tidak mendengarkan.
Kembalikan putriku, kembalikan anakku. Kamu pembawa sial. Maaf. Bukankah kamu bilang punya pelindung? Bukankah kamu bilang kakak dari Heaven? Minta kakakmu Heaven untuk membawa Ana kembali. Cepat. Aku tidak bisa menentukan hidup dan mati. Aku tidak seharusnya percaya padamu. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bu. 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 Jenny, bagaimana aku bisa menghidupkan kembali kakakku? Kakakmu tidak setuju kan? Aku berdoa dan bersujud 10.000 kali, tapi tidak berhasil. Dia tidak akan membiarkan kakakku hidup. Meskipun surga mengendalikan segalanya, tapi kalian manusia punya takdir sendiri. Bahkan surga. Dia tidak bisa melanggar aturan ini. Nina, jangan kepala batu. Bisa aku tukar? Bisa aku tukar nyawaku dengan nyawa kakakku? Kalian adalah saudara sumpah dengan surga. Kamu adalah saudara perempuan surga. Lalu bagaimana bisa Raja Neraka mengambil nyawamu? Tapi aku hanya ingin kakakku kembali. Aku hanya ingin melihatnya lagi. Jenny, bukankah kalian dewa yang maha kuasa? Takdir kakakmu seperti kepingan salju. Waktunya habis. Jangan mempersulit surga. Kamu harus melepaskannya di duniamu, selain kakakmu dan ibumu. Tapi Ana sudah pergi. Keluargaku. Jika kalian berdua ditakdirkan untuk bersama, mungkin dia akan kembali. Jenny, kamu tidak berbohong. Aku akan pergi menunggu kakakku sekarang. Kamu sudah tidur selama sebulan. Kenapa kamu tidak bangun? Aku hanya mengatakan beberapa kata dan kamu sudah seperti ini. Bukankah kamu yang kuat? Kakakmu Ana sudah pergi. Apa kamu akan meninggalkan ibu? Juga? Bangunlah anakku. Kamu sudah bangun. Ibu. Anakku. Anakku, kamu sudah bangun. Bagus kamu kembali. Ibu. Bantu aku bangun. Aku akan menunggu Ana di pintu. Ana. Ana sudah pergi. Kamu tidak bisa menunggunya. Dia akan kembali. Percayalah, dia pasti akan kembali, Ibu. Aku saudara Heaven. Percayalah. Aku percaya padamu. Karena kamu bilang Ana akan kembali, aku percaya padamu. Maka ibu akan menunggu bersamamu. Selagi kita menunggu dia akan kembali. Tidak apa-apa. Aku bisa berdiri. Aku terlalu lama berbaring. Aku tidak punya tenaga. Aku akan menunggu Ana di pintu. Tunggu, Ana. Sayang, jangan salahkan aku karena kejam. Ayahmu sudah pergi. Jika aku tidak meninggalkanmu, hidupku akan hancur olehmu. Ini daerah villa. Aku sudah periksa keluarga itu untukmu. Tuan rumahnya baik, kamu akan bahagia di sini. Nina, kakakmu sudah kembali. Di mana dia? Di sini. Oh, seorang bayi. Ya lihat, dia terlihat persis seperti kakakmu saat dia masih bayi.
dan dia sangat dekat denganku. Ini Ana. Bu, Ana kembali dengan cara lain. Kenapa kamu berdiri? Jake bilang aku anak angkat ibu, jadi aku gigit dia. Kamu minta maaf? Aku sudah minta maaf, tapi aku benar. Ayo tidur denganku malam ini. Berhenti, aku yang menyuruhnya berdiri. Dia sudah tahu cara nakal, padahal masih kecil. Nanti kalau besar jadi apa ya? Dia bisa membela diri. Itu bagus. Lagi pula, dia tidak sengaja menggigit. Anak yang lain bilang dia anak angkat, jadi dia marah. Tapi dia tidak boleh menggigit orang. Kita harus bicara baik-baik. Bu, kadang tinju lebih manjur daripada kata-kata. Hari ini aku yang bertanggung jawab. Tidak ada hukuman. Lebih baik jadi galak. Nina, boleh aku pasang kupu-kupu ini di tasku? Tentu saja boleh, asal kamu tidak kehilangannya. Kamu bisa pasang di mana saja. Aku akan menjaganya dengan aman. Kamu sering pakai kupu-kupu dan Anna juga memakainya. Masuk. Nona-chan, Ana ada di sini. Nina, aku diterima di Tsinghua. Bagus, hadiah apa yang kamu mau? Sekarang aku tidak kekurangan apapun. Satu-satunya mimpiku sekarang adalah belajar keuangan dengan baik di Tsinghua dan kemudian bergabung dengan grup seperti Tyson menjadi tangan kananmu. Oke, aku akan menunggu hari kamu berhasil. Nina, kamu harus percaya padaku. Aku pasti akan berhasil. Aku sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ayo foto keluarga. Di mana Ana? Dia tadi di sini. Aku datang. Aku baru saja mengambil kupu-kupu. Ayo duduk untuk foto bersama. Ayo semuanya, tersenyum. Tiga, dua, satu, oke, klik. Kita masih punya satu foto lagi. Ayo,